tapi saya ingin merubah. Kalau pegawai negeri kan ya gajinya cuma itu, dan saya kerjanya jauh, nggak bisa nyambi. Akhirnya saya memutuskan untuk pensiun dini. Daerah hamparan di sebelah timur ini agak lumayan ya subur, tapi cara perlakuannya belum maju mbah-mbah kita itu dulu. Kami membuat embung itu dengan tujuan embung mandiri itu memanen air hujan fungsinya. Kita tidak luput dari teman-teman, kita tidak ada keberhasilan, ada lebihnya itu bukan dari kami, tapi juga dari teman-teman seangkatan kami. Hanya harapan kami Namungan tetap terselamatkan dengan adanya pertanian ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwari, umur saya 63 tahun. Jadi saya lahir 11 Februari 1959. Alamat kami adalah Dusun Namungan 1, Kalurahan Selopamioro, Kapanewon, Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saya mulai dari kecil itu kan ngikutnya juga ikut orang tua bertani. Maka saya juga nggak asing lagi dengan pertanian, karena pada waktu seusia saya itu dulu dari kecil sudah dilatih untuk bertani atau ke sawah atau mencari rumput untuk ternak dan lain sebagainya. Akhirnya setelah kami disekolahkan oleh orang tua sampai SLTA, kebetulan orang tua saya diarahkan ke pendidikan SPG, dari dulu itu sekolah pendidikan guru. Nah, saya sekolah di situ tahun 79, 78, 79, pas perpanjangan tahun itu ganti kurikulum itu dari akhir Desember menjadi akhir Juli, itu pendidikannya. Itu kami tamat, terus kami mendaftarkan jadi pegawai negeri, khususnya di pendidikan itu kami diangkat tahun 83 awal. Akhirnya saya bisa diterima, tapi di daerah Banyumas, Purwokerto. Saya kebetulan ditempatkan di Kabupaten Banjarnegara, sebelah utara, jadi perbatasan dengan Wonosobo, Dieng. Tepatnya di Dieng ke barat, terus ada Pasar Batur, itu sebelahnya sekitar setengah kilo lah, itu sudah sampai ke tempat kami bekerja. Di sana mayoritas daerah pertanian, tapi pada waktu itu di daerah sana masih sangat tidak primitif lagi, tapi bisa kami katakan masih sangat terbelakang masalah pertanian. Akhirnya pada waktu itu daerah sana hanya tanamannya sebatas kubis sama wortel sama loncang itu. Kalau di sana orang menamakan selong, itu loncang itu. Akhirnya di sana disewa oleh orang Bandung, ditanami kentrang, terus mereka yang punya tanah itu belajar menjadi tenaga kerjanya orang Bandung, itu disewa tanahnya, lantas belajar menanam, olah lahan sampai pasca panennya. Jadi melakukan dari awal sampai pasca panen itu mereka sudah bisa, lantas tahun berikutnya semuanya sudah tidak bisa disewa lagi, tidak boleh. Akhirnya orang sana berubah menjadi petani kentang yang sudah sekarang familiar untuk daerah sana. Akhirnya daerah sana maju, dan kami bekerja selama 22 tahun di sana. Itu kami membayangkan bahwa di Namungan, di tempat ini, bisa seperti daerah
Dieng, dalam artian memang daerah di sini dulu tanahnya sangat marginal, sangat marginal. Sebetulnya tidak sangat marginal lagi, tapi yang daerah hamparan di sebelah timur ini agak lumayan ya subur, tapi cara perlakuannya belum maju mbah-mbah kita itu dulu. Akhirnya di sini saya terinspirasi dengan daerah Dieng yang sudah dulunya primitif jadi maju sekali, bahkan di Jawa Tengah menjadi contoh. Kami bersama teman-teman kami sudah ada kelompok tani berdirinya 6 Agustus 1989. Jadi juga sudah cukup tua pada waktu itu. Pertemuan RT, pembentukan ketua kelompok tani, akhirnya yang dipilih Bapak Tugimin dari tahun itu sampai tahun 2012. Tapi sebelumnya itu kami sudah ditunjuk sebagai wakilnya Pak Tugimin, karena saya kan nyambi bekerja di Dieng itu, jadi kami ya nggak mungkin kalau kami jadi ketua. Akhirnya pergantian pengurus, kami ditunjuk sebagai ketua oleh teman-teman tahun 2012 sampai sekarang. Lah tahun 2000-an itu kami bersama teman-teman itu memikirkan bagaimana ya tanah di Nawungan itu yang sekarang seperti tahun itu dirubah menjadi tanah yang subur, yang pada waktu kemarau tidak hanya bro, artinya bisa ditanami sayur-sayuran. Akhirnya kalau tembakau itu sudah bentuknya mbah-mbah kita. Tapi untuk tembakau sendiri itu ada namanya, kalau tembakau itu kalau musim kemarau tumbuhnya yang bagus. Kalau nanti kena hujan, nanti yang pedagang tembakau itu sudah nggak mau menerima daun yang kena hujan itu, akhirnya berubah ke bawang merah. Nah, bawang merah sendiri kan memerlukan air yang banyak, tidak seperti tembakau. Kalau tembakau itu hidup dengan angin saja, kalau di daerah Temanggung cuma dengan angin saja sudah bisa hidup. Hanya saja kalau di Temanggung itu kan daerahnya ya dingin, tapi itu air tidak masalah di sana. Kalau di sini kan sangat bermasalah. Akhirnya kita dan teman-teman itu bisa menggali inovasi yang dulunya juga dari BPTP itu pada waktu proyek bangun desa itu membuat embung mereka. Tapi embungnya versi mereka itu hanya parit dipotong, dibendung jadi embung. Kalau yang ditiru oleh masyarakat itu embung petani yang ada di lahan. Akhirnya dari mbah-mbah kita yang dulunya menyiram dengan mikul galon itu kanan kiri, terus di bawah yang jaraknya jauh. Akhirnya lama-kelamaan ada yang membuat lubangan tapi kecil untuk nyirami, itu saja hanya pakai ceret itu loh, hanya sedikit. Kan tembakau nggak apa-apa kalau sedikit airnya, kalau bawang merah tidak mungkin. Akhirnya tercipta untuk membuat embung, dan embung itu relatif ukurannya menurut kepemilikan lahan. Misalnya lahannya cuma 1000 meter, ya embungnya kecil lah. Tapi rata-rata membuat embung itu 4 kali 5 kali kedalaman 3. Jadi kita manut eskavatornya, kedalamannya itu. Ya, eskavatornya bisanya ngeruk itu 3 meter, ya kita membuat 3 meter. Ukurnya itu sampai meluas. Dari tahun ke tahun selalu menyewa alat berat untuk membuat embung dan membuat teras iring. Jadi karena daerahnya itu ya konturnya seperti ya perbukitan, kan tanah itu miring. Kalau di daerah Wonosobo miring, ya biarkan saja miring. Kalau di sini enggak, nanti kan keselamatan untuk tanah bisa hanyut karena
sudah tandus, masih kena hujan, akhirnya dibuat teras hiring. Artinya eskavator itu membuat teras bangku dan teras hiring itu 3 petak jadikan 1. Misalnya petak 1, 2, 3, yang 1 tinggi, lompatkan yang 3. Nanti kalau sudah rata, baru diaduk sedalam-dalamnya. Nah, itu setelah itu terus kita pupuk dengan pupuk kandang yang kapasitasnya banyak. Nanti 2-3 tahun sudah menjadi tanah yang subur dan batu-batu cadas itu nanti akan hancur karena dibalik, kena panas, kena pupuk, dan setelah itu prosesnya kalau bisa harus dibuat sawah. Buat sawah sekali saja sudah cukup. Setelah bisa di sawah, ditanami apa saja sudah masuk. Sawah itu sudah jadi tanah yang bagus. Artinya kita kalau di lain daerah itu kalau ada jalan usaha tani, ada mungkin listrik masuk ke sawah, itu mungkin ada alih fungsi lahan. Kalau di Namungan tidak, terbalik. Lahan itu semakin tahun semakin tambah karena tanah-tanah yang sangat marginal dan belum terjangkau eskavator dibuat tanah teras hiring dan disertai dengan embung. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk listrik itu tahun 2020 itu sudah masuk 21. Nah, sekarang sudah ada 200-an meter listrik yang masuk ke sawah. Itu amat sangat membantu. Dan kami membuat embung itu dengan tujuan embung mandiri itu memanen air hujan fungsinya. Jadi air hujan itu kita panen ke embung, lantas kita gunakan untuk apa saja. Misalnya pada waktu sekarang nanam padi, padinya kebetulan tidak ada hujan 10 hari, kan sudah kering. Itu kita dapat suplai airnya dari embung. Jadi menyelamatkan padi yang mungkin baru mau merata itu kita selamatkan dengan itu. Misalnya menyemai padi, tidak ada hujan. Kalau tidak ada hujan, ya kalau nggak disiram dengan embung ya kering. Artinya gagal kita menyemai. Kalau ada embung kita siram dengan embung, air embung itu bisa selamat. Dan dengan adanya listrik masuk lahan sawah, hamparan, itu amat sangat membantu. Artinya, pertama untuk penyiraman. Kalau analisanya, per 1000 meter, kita nyiram pakai bahan bakar bensin, itu per 1000 meternya habis 600.000. Tapi kalau memakai listrik, itu kita cuman mengeluarkan untuk beli pulsa satu musim tanam itu cuman 50 sampai 60 ribu. Misalnya luasan 1000 itu nggak nyampe 1.500 per siram. Karena per satu musim bawang merah itu nyiramnya 35 kali penyiraman. Lah terus yang kedua, yang untuk pertanian di Namungan ini kan MT-nya padi, bawang merah. Yang bawang merah itu juga disertai dengan tanaman yang lain, hortikultura yang lain. Misalnya di luar hamparan yang seluas sekitar 100-an hektar ini, ada hamparan yang di sana, di tepian sana itu kita belum bisa menanam padi di sana, ya menanamnya banyak. Ada kacang panjang, ada kacang tanah, ada ketela pohon, ada terong, dan lain sebagainya itu di luar sana pada waktu musim tanam padi ini. Setelah itu di sini, di Namungan ini sudah terbentuk petani milenial. Jadi kalau di mana-mana, di lain tempat mungkin di dinas mengkhawatirkan, kalau sekarang pertaniannya dari bapak-bapak, terutama seusia
atau 40 ke atas, mengkhawatirkan gimana kelangsungan petani di Namungan misalnya. Kami sudah di sini sudah terbentuk petani milenial dari 2 dusun itu sendiri sudah 80 anggota. Dan kami juga sudah punya koperasi didampingi oleh Bank Indonesia, itu punya koperasi yang sudah berbadan hukum tapi baru dulu sudah pernah berdiri tapi bubar karena itu simpan pinjam dan agak masalah uang mungkin pada waktu itu masih jadi kendala karena ya namanya simpan pinjam. Nah sekarang koperasinya koperasi produksi jadi tidak meminjamkan uang, tapi ini baru berdiri tahun kemarin atau 2021 dan kami di sini didampingi oleh Bank Indonesia 3 tahun, sekarang tahun ketiga. Tahun pertama karena kelemahan dari Namungan itu belum bisa membuat bibit, Mas. Jadi dari Bank Indonesia mengharapkan Namungan itu bisa membuat bibit. Jadi kita diajak studi banding ke Brebes dan ke Malang kemarin, itu hanya untuk yang ditekankan untuk masalah bibit pembibitan bawang merah. Nah itu harapan mereka dari Bank Indonesia kita sudah difasilitasi gudang benih itu luas itu, kalau ada benihnya bisa nampung 20 tonan itu. Terus dikasih 2 unit embung. Terus ada penyiraman secara smart farming itu, pakai aplikasi menyirami dari rumah. Itu mahal, kalau yang membuat petani nggak mungkin kuat karena 1 hektar itu menghabiskan dana 500 juta, ini setengah M ya, men. Ya itu kalau petani nggak mungkin kuat. Itu perjalanan petani Namungan, dan kita juga tidak lepas dari UGM, Mas. UGM itu semacam mahasiswanya disuruh ke sini untuk penelitian dan lain sebagainya. Kalau kita mempunyai tamu untuk menyelesaikan tugas juga banyak yang ke sini, tidak hanya UGM, itu semua perguruan tinggi di Yogyakarta banyak yang ke sini, dari Polbangtan, dari UPN, UAD, dari UMJ, dari terus sekarang dari UGM itu mau punya program untuk membuat embung ini petanya ini sudah dipeta, tapi ini dananya sudah ada, dananya 50 M, tapi kendalanya pembebasan tanahnya belum bisa clear. Dan selain itu embung juga akan gambar long story sampai 12 macam itu dari UGM, karena Bapak Dekan UGM Pak Jaka Widada itu kan dulunya pada waktu penelitian itu juga ke Namungan, dari sejak dulu sudah tahu Namungan itu dari bentuk apa sampai sekarang itu mereka sudah tahu. Dan ini sekarang masih mau mendampingi kita, dan mereka tahun kemarin merekomendasi kelompok dari kelompok Lestari Mulyo, ya. Tadi lupa nama kelompok tani kami, Lestari Mulyo, itu merekomendasi untuk minta bantuan geomembran. Fungsinya untuk melapisi embung supaya tidak bocor atau tidak berabas, Jawanya tidak berabas. Itu geomembrannya belum terpasang. Dari 32 baru termasuk tahun kemarin itu dari rekomendasi UGM ada simpanan lunak, pinjaman lunak dari petrokimia, tapi sekarang terhenti karena aturan dari BUMN harus semua lewat BRI. Artinya putus, sekarang tidak bisa untuk pinjam modal ke sana, tapi harus lewat Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Itu sekilas perjalanan kelompok dari sejarahnya. Terus harapan kami juga terhadap petani milenialnya itu kita harus dibawa ke pertanian yang ramah lingkungan, karena di sini sudah ada hasilnya itu
bawang merahnya itu brandnya itu glowing, gede, gemeske, lebih berwawasan lingkungan itu. Jadi yang membuat brand itu dari dinas, bukan dari saya. Harus pakai pupuk kandang. Setiap 1000 meternya itu 2-3 ton. Setiap mau tanam. Itu untuk menyelamatkan tanah itu supaya tetap subur dan tidak rusak oleh pupuk-pupuk kimia, karena kita juga tidak lepas dari kimia, tapi ada penekanan. Tidak seperti daerah lain, kami tidak menunjuk, tapi di sini beda gitu aja. Di sini sangat beda dengan daerah lain. Makanya hasilnya bawang merahnya memang glowing betul. Jadi bawang merah yang dari Brebes hanya kecil-kecil, ditanam di sini bisa berubah. Dari Nganjuk juga bisa berubah, tapi mayoritas varietas yang ditanam di sini masih minded dengan bawang merah dari Brebes. Itu karena di sini tanamnya bisa besar-besar karena jarak tanamnya jarang. Cuma 20 kali 20. Kenapa? Karena ya untuk ngirit bibit, karena kita beli. Jadi analisa per 1000 meter 13 juta setengah itu 40%-nya dari bibit. Tapi itu kan analisa seperti itu semua dihitung dari sewa tanah, dari sewa alat dan lain sebagainya. Tapi kalau aslinya ya nggak sampai segitu. Jadi artinya petani-petani milenial kita itu tergiur ke pertanian. Jadi mereka tidak punya asumsi bahwa bertani itu kotor, bertani itu panas-panasan, bertani itu ya memang itu, tapi bertani itu juga menjanjikan. Misalnya yang udah jadi pegawai pabrik keluar kok jadi petani, karena bisa dihitung 2 kali musim bawang merah saja sudah berapa per 1000 meter. Terus padi nggak beli, beras nggak beli. Nah, kita kan ya jadi petani ya ada yang merasakan bahwa bertani itu juga tidak seperti yang dibayangkan kotor dan lain sebagainya, itu tidak. Jadi kita juga alhamdulillah penerus petani kita tidak mengkhawatirkan, artinya kita selamat dengan adanya petani-petani milenial yang menyusul petani kolonialnya itu. Saya kira dari awal sampai ini cerita tentang sejarah dari kami atau dusun kami atau kelompok kami, sehingga kami ulang pada waktu 2018 itu kami mendapat anugerah dari pemerintah Kalpataru. Itu bukan semata-mata kami berbuat itu untuk mendapatkan Kalpataru, enggak. Itu kan dinilai, ada seleksi, akhirnya lolos kabupaten, provinsi, akhirnya ke nasional. Itu bukan karena juga, meskipun itu kategori perintis itu pribadi, itu tidak lepas dari teman-teman kita. Semuanya kerjasama yang bagus, menjalin kepercayaan. Jadi akhirnya kami mendapat anugerah Kalpataru, kebetulan juara pertama itu. Yang kami tonjolkan untuk Kalpataru itu kan dari pemerintah, saya disuruh maju sebagai kandidat peserta dari Kalpataru itu. Yang kami tonjolkan adalah pertama penghijauan, kedua embung pemanen air hujan, ketiga pertanian dengan ramah lingkungan. Karena sebetulnya Kalpataru yang dinilai adalah kegiatan yang di daerah lain itu belum ada, dan kegiatan itu bisa ditiru oleh daerah lain. Akhirnya ditiru oleh daerah lain. Misalnya tahun berikutnya kan kita dapat untuk biaya replikasi itu nanti diperuntukkan daerah yang belum terjamah oleh kegiatan kami. Jadi misalnya embung itu kami sudah ditiru oleh daerah Gunung Kidul, itu sudah ditiru. Daerah lain, Poktan lain misalnya meniru. Jadi itu yang kami tunjukkan, tiga poin tadi:
embung pemandian hujan, tanaman ramah lingkungan, terus penghijauan. Oh iya, itu masalah keberhasilan atau itu bisa berbalik 180 derajat, Mas. Artinya tadinya daerah yang tidak bisa menghasilkan bisa menghasilkan secara maksimal. Kalau belum ada embung ya mau tanamnya apa, paling untuk tumbuhan kayu dan nanamnya cuman pada waktu hujan. Kalau sudah ada embungnya, sudah di teras iring, wah itu sudah, pokoknya sudah kita seperti kita membeli tanah yang baru. Artinya kita bisa berbalik dari 0 sampai 180 derajat. Jadi sangat signifikan. Bisa diterapkan di daerah yang sejenis kontur tanahnya seperti di sini. Tanahnya kan miring, kemiringan karena bukan bukit, jadi perbukitan bukan pegunungan tapi lereng pegunungan 1000. Jadi kalau tidak diterasi ring, tidak dibuat embung ya nggak mungkin. Bisanya cuman pada waktu turun hujan. Itu ya namanya kan kita harus siap untuk menanggung menanggung risiko ya, Mas. Dia tidak selamanya berhasil, mesti ada kegagalan. Nah mungkin kegagalan itu suatu cambuk kalau dalam agama ya, kalau orang beriman ya tidak boleh ngelokro atau putus asa. Jadi kalau misalnya karena cuaca ekstrim kemarin, karena harga turun misalnya, dari pemerintah kan maunya itu seperti di Kulon Progo, itu harga itu dijual dengan lelang. Tapi kalau bawang merah pernah dicoba itu sulit, Mas, karena pasca panennya beda dengan cabai. Cabai dipetik, dikumpulkan, dibeli. Kalau bawang merah kan ada pelayuan, ada petik, ada grading, ada gitu. Nah di sini kelemahan memang kami sampaikan bahwa kelemahannya adalah pertama tidak bisa membuat bibit. Pertama. Kedua, pasca panennya tidak bisa lelang. Artinya ditebas di lahan, Mas. Jadi kelemahannya kita nanam 1 kuintal. Kami tidak tahu hasil kami itu berapa kuintal atau berapa ton. Nggak tahu. Karena apa? Tebas di lahan. Nah, saking terbiasanya, ya sudah. Jadi bawang merah umur 55 itu pedagang-pedagang dari luar daerah sudah datang sambil lihat-lihat, survei bawang merahnya kalau bagus ya langsung tertarik, langsung DP, Mas. Ya, kelemahan pada waktu dulu sudah satu teratasi, yaitu tentang sistem tebas. Sistem tebas itu sendiri masih di dalamnya masih ada proses yang masih petani itu dibuat rugi. Artinya gini, misalnya hanya pedagang datang, terus sudah nawar pada waktu bawang merah masih umur 55, kan masih seger ya, masih seger, dia ditawar jadi terus di DP, misalnya harganya 30 juta, DP-nya hanya semaunya, Mas, 200.000, paling banyak 500.000. Lah pada waktu harga itu misalnya pas tinggi, pada waktu nyabut kan dibiarkan dulu biar daunnya sampai lesah itu, sampai sampai rata dengan tanah itu. Nah itu, tapi rata dengan tanah dengan keadaan sehat, artinya rebah ini, bukan karena hama terus habis, itu enggak, rebah. Terus pada waktu nyabut itu harga turunnya drastis mungkin. Nah, itu terus pedagang itu membuang DP tadi, tidak dilanjutkan, mau melanjutkan tapi rembuknya baru, negonya baru, terus semaunya, itu kan kelemahan. Terus sekarang sudah kita sepakat dengan kelompok rembukan, gimana cara mengatasi pedagang yang
olahnya seperti itu. Nah kalau pedagang itu kalau laba banyak nggak mungkin ngasih petani ini saya laba terus kamu saya kasih tambah nggak mungkin. Tapi kalau rugi mereka tidak rugi pun ngaku rugi. Oh saya rugi tempat bapak saya potong. Nah ini kelemahan pertama ya, proses dalam sistem tebas itu. Kalau tidak rugi pun bilang rugi, minta potongan, minta sumbangan kembali. Tidak sedikit kalau seperti itu, banyak, semuanya sampai jutaan itu. Pertama DP-nya dari kelompok memutuskan sekarang harus 10%. Misalnya 30 juta, DP harus 3 juta. Bahkan bisa lebih, minimal 10%-nya. Lah kalau mereka pas nyabut turun, mau lari, silahkan lari, mau nyinggal 3 juta, nggak apa-apa. PPT ya dipakai sendiri, pitik sendiri, atau dijual ke lain pedagang gitu. Jadi proses dalam sistem tebas itu juga sekarang sudah terbenahi dengan adanya keputusan dari kelompok untuk DP ditentukan minimal 10% tadi. Kalau dulu semaunya ya itu, akhirnya dihilangkan, suka menghilangkan DP daripada kita pedagangnya melanjutkan dijual rugi gitu mas. Ya, selanjutnya ini ada mas, peristiwa atau termasuk kita masukkan dalam sejarah di Nawungan itu pada tahun 2020 itu ada optiker masuk, namanya itu Pak Sigit. Mereka itu aslinya pegawai Bank Mandiri di Jakarta, tapi sudah pensiun. Mereka menjadi optiker bawang merah, yang pada waktu itu ada kegiatan sekolah lapang. Mereka datang itu mengatakan bahwa mereka berbicara semuanya serba empuk, manis, mau merekrut untuk panen raya di Nawungan, terutama bawang merah. Pada waktu itu pas bawang merah bagusnya. Akhirnya kita mengumpulkan warga, kita langsung mereka berbicara, ada warga semuanya dan saling berargumentasi. Akhirnya mereka jadi bisa menampung pasca panen khususnya untuk penjualan ke mereka. Pada akhirnya mereka terjadi transaksi yang pada waktu itu bisa membeli dengan ya sekitar hampir MM-an itu, hampir mendekati M. Tapi yang akhirnya ada yang kata-kata yang manis akhirnya juga pahit untuk masyarakat yang dirasakan. Itu ceritanya begini. Jadi setelah mereka menampung bawang merah panenan dari masyarakat, yang sisanya tidak terbayar itu sekitar 385 jutaan. Nah itu mereka tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya kita proses kita diberi pinjaman, atau kita sebagian ditutup oleh uangnya Pak Bupati itu dari BEP yang ditentukan oleh narasumbernya dari UGM. BEP-nya cuma dihitung 5.600, padahal kurang itu. Kalau saya ngitung sama teman-teman itu 8.600 BEP bawang merah di Nawungan itu. Akhirnya terkumpul uang 152 itu dikasihkan untuk menutup sebagian dari kekurangan Pak Sigit itu. Sigit bukan Pak Sigit itu, karena mereka optiker yang ternyata mereka optiker abal-abal. Nah, kata mereka bilang bahwa mereka itu teman Bapak Jokowi. Jadi petani kita ya juga ngomongnya serba empuk, serba
manis, meskipun berujung pahit, tapi ini baru masih proses. Akhirnya kita proses jalur hukum, tapi ya sampai sekarang itu masih vakum, tidak ada keterangan dari hukum tersebut. Semoga saja masalah ini bisa terselesaikan, artinya petani juga nanti kembali kepercayaan terhadap siapa saja itu kembali pulih seperti sedia kala. Saya kira proses ini saya sampaikan, saya nggak tedeng-aleng kepada Optiker Sigit itu, karena mereka sudah membuat petani kita itu amat sangat kecewa karena kedatangan mereka. Jadi maaf kalau ada optiker yang lain yang masuk, itu kita mesti berhati-hati, terutama daerah-daerah yang lain. Kalau ada optiker yang berkata seperti itu, berkata manis dan lain sebagainya, jangan dulu tergiur dengan kata-kata mereka. Kita harus selektif dari mana resmi atau tidak. Itu pengalaman yang kami lakukan kemarin itu ya sangat ceroboh, karena kita tidak mengerti latar belakangnya sebetulnya apa mereka, dan kantornya di mana resmi atau tidak, punya badan hukum atau tidak. Kita dulu nggak nyampe ke situ, akhirnya ya itu terjerumus ke masalah yang sekarang belum terselesaikan ini. Semoga dari pihak pemerintah, kami harap juga menyelesaikan masalah ini, sebab ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat petani yang ada di Namungan khususnya. Sekali lagi, petani-petani lain atau kelompok-kelompok lain jangan tergiurlah dengan peristiwa yang terjadi di Namungan, utamanya di Dusun Namungan 1-2. Ya, pelajarannya yaitu Mas, kita harus selektif menerima tamu, khususnya optiker, karena urusannya dengan keuangan itu. Jadi itu pengalaman berharga, dan ya kita selanjutnya harus berhati-hati juga. Nah, ini dampak yang akhir ini kita menjadi program FE, Food Estate, untuk daerah Bantul ada Sanden, Kretek, dan Imogiri khususnya di Namungan dan Serunggo, Kalidadap. Nah, itu mereka kalau mau bawa optiker, padahal mereka bawanya jelas-jelas resmi itu. Nah, itu masyarakat masih belum bisa menerima 100%, karena dengan kejadian Sigit tadi, akhirnya juga itu sebagai pengalaman berharga bagi kita semua. Semuanya itu harus ditata dan harus berhati-hati dan selektif gitu.